Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sebelum kegiatan hari ini kita mulai, mari kita berdoa terlebih dahulu. Berdoa mulai. Selesai. Halo anak-anak, bagaimana kabarnya hari ini? Alhamdulillah baik, Bu. Siapa hari ini yang tidak masuk sekolah? Kelasmu? Berapa? Yang sakit kita doakan segera sembuh. Amin. Yang izin semoga kegiatannya segera selesai. Besok kita bisa masuk sekolah lagi. Ya. Bagaimana kalau saya minta satu anak menceritakan? Setiap orang itu kalau ketok mata pasti mengalami sesuatu, ya kan? Mengalami sesuatu. Adakah hari ini yang mengalami sebuah kebahagiaan sehingga kalian berangkat sekolah itu dengan gembira? Ayo, ada atau tidak? Pasti ada dong. Oh, Aling Udin, ayo Aling bercerita, berdiri deh, ayo deh. Saya tadi bangun tidur disiapkan makanan yang sangat enak dari ibu saya, yaitu ayam goreng. Apa ini Bina? Terus? Terus waktu berangkat tadi tidak macet, soalnya tadi saya berangkat lebih pagi. Bagaimana kalau kita beli toko hebat? Toko hebat? Apa lagi? Lanjutkan. Waktu di sekolah tadi saya mendapatkan nilai yang lumayan bagus sehingga saya tidak remedi ulangan BCOK. Alhamdulillah. Ya anak-anak, sebelumnya Brina akan mengingatkan kesepakatan kelas kita. Ayo, kesepakatan kelas kita apa? Disiplin waktu. Lalu apa lagi? Tidak menggunakan handphone di dalam kelas. Lalu apa lagi? Baik, di sini Bu Rina akan menyampaikan tentang belajar efektif dan efisien untuk kesiapan hari kalian. Tapi sebelumnya, saya punya mainan. Ya, nanti setiap anak saya kasih sticky note. Satu-satunya Mbak dibagi ke belakang, bagi ke belakang. Cara kita hari ini. Oke, dalam kertas tersebut Brina pengen kalian menuliskan cita-cita kalian setelah nanti lulus dari SMA. Apa? Tulis yang Budi. Setelah itu yang sudah ditempelkan di sini. Ini ada pohon. Ya, ada pohon. Pohonnya langsung kafe, nggak apa-apa lagi ya. Ditempelkan di sini. Gantungkan cita-citamu setinggi pohon ini. Kenapa atasnya? Jadi biar saya tahu ini cita-citanya sopo, oh ya. Tambah, lah ya. Yang paling tinggi juga nggak apa-apa, kan harus dicapai kan? Iya toh. Ini enggak bisa aja, kalau mau pindah pindah aja. Toh ya. Anak-anaknya nggak sama susu, yang sudah bisa duduk kembali. Susah ya di dalam aja. Kelihatannya. Punya aku juga enggak? Pohonnya di sini kan di atas nggak apa-apa ini. Pohonnya di sini tapi kamu kan pengennya kan ditempelkan di atasnya kan? Iya, iya. Langit kan di atasnya pohon. Ya, semoga terkait semua cita-cita ya. Ayo
saya menjadi polisi, jadi saya mau meneruskan ayah saya. Oke, kalau begitu sekarang Bu Rina juga punya lagi. Lakukan semua kan? Ini Bu Rina punya angket, namanya angket tentang gaya belajar. Angket gaya belajar. Nanti sebagian juga saya akan membagikan linknya, link gaya belajar di grup. Tapi kalau biasanya pakai link itu error, jadinya Bu Rina hari ini menggunakan paper ya, paper test. Ya di sini kalian diminta untuk memberikan tanda checklist. Ada pernyataan, bukan pertanyaan ya. Ini bukan pertanyaan, tapi pernyataan tentang gaya belajar kalian masing-masing. Nah di situ setelah itu ini tak jelasnya. Setelah itu nanti di bawah kalian total bikin grafik kalian sendiri masing-masing. Grafik gaya belajar. Ya, di sini nanti kalau kalian visual mendapatkan 13 umpamanya totalnya. Auditori mendapatkan 10. Terus kinestetik mendapatkan 17. Ini tidak ada di situ. Setelah itu tarik garis. Jadi nanti kalian bisa mengetahui gaya belajar kalian itu yang paling dominan apa. Sudah paham? Ada pertanyaan? Ya, kalau tidak ada pertanyaan boleh dimulai dari sekarang. Apakah sudah selesai semua? Selesai semua. Oke, mari kita bahas belajar efektif dan efisien. Belajar efektif dan efisien adalah cara belajar yang disesuaikan dengan kondisi pribadi seseorang dengan meminimalisir usaha tetapi mendapatkan hasil yang maksimal. Lalu yang kedua, tujuan belajar. Tujuan pertama adalah meningkatkan kecerdasan. Yang kedua, melatih kemampuan berpikir. Yang ketiga, agar bisa meningkatkan kemandirian dan beradaptasi dengan baik terhadap permasalahan yang dihadapi. Dan yang keempat adalah meningkatkan kemampuan untuk mengelola informasi. Lalu, untuk meminimalkan usaha tersebut, usaha mau ya, itu maka kita harus bisa memaksimalkan tiga gaya belajar yang kita miliki, yaitu ada visual, ada auditorial, ada kinestetik. Ya, apakah itu visual? Arif, jangan main HP dong. Kita perjanjian kelasnya apa? Perjanjian kelas kita apa? HP-nya dimasukkan semua dong ya. Kan Bu Rina belum minta untuk kita membuka HP, kan? Begitu. Untuk visual adalah gaya belajar yang mengandalkan ketajaman mata dan indera penglihatan. Dia akan lebih nyaman belajar secara visual seperti melihat gambar, warna, garis, dan bentuk. Biasanya orang visual itu kalau belajar, biasanya punya pulpen itu gak memang satu warna kok. Biasanya. Ayo podo apa enggak yang merasa visual? Jadi pulpennya gak bisa satu dok, pulpennya banyak karena pasti akan sering memberikan garis. Kan kita penting garis abang, penting tak tulis nganggo warna biru, tak tulis nganggo warna pink. Kalau hatinya berbunga-bunga berarti warnanya pink. Aduh aku lagi sedih, nganggo tinta warna ungu seperti itu. Yang banyak ilustrasi, membuat mind mapping, membuat catatan yang berwarna. Lalu yang kedua, cara belajar auditorial. Tipe belajar ini akan lebih mudah belajar dengan mendengarkan, menggerakkan bibir saat membaca, dan perhatiannya mudah terpecah. Lalu yang ketiga adalah gaya belajar kinestetik. Tipe belajar ini akan lebih mudah belajar dengan memvariasikan gerak dan perasaan, menunjuk tulisan saat membaca, dan mudah memahami saat praktek langsung. Ya, sekarang kita akan membahas tentang pencapaian
Pencapaian karir adalah satu, hasil yang dicapai seseorang dalam perjalanan karirnya, termasuk dalam hal jabatan, tanggung jawab, dan kesuksesannya secara keseluruhan. Dan yang kedua, target profesional dalam pemilihan karir seseorang yang mempertimbangkan keterampilan minat, kebutuhan agar bisa lebih maksimal. Itu namanya pencapaian karir. Bagaimana gaya belajar dapat memenuhi pencapaian karir? Yang pertama adalah pilihan karir. Gaya belajar dapat mempengaruhi jenis pekerjaan yang kita pilih. Lalu yang kedua, strategi belajar dengan memahami. Yang kedua adalah strategi belajar, yaitu dengan memahami gaya belajar kita sendiri akan memungkinkan kita untuk mengembangkan strategi belajar yang lebih efektif. Lalu yang ketiga, kinerja belajar. Gaya belajar juga akan mempengaruhi pada cara kita bekerja. Begitu. Ya, siapa yang gaya belajarnya visual? Visual. Auditoria. Auditori. Oke, kinestetik. Lalu siapa yang gaya belajarnya visual auditori? Jadi tertinggi visual, kedua auditori. Visual, kinestetik. Saya bener-bener visual ada enggak? Jadi visualnya mau mana bijinya 20, lihatnya 5, 4, 5 ada. Ada. Kalau ada ya nggak apa-apa, karena berarti itu memang gaya belajar itu bener-bener itu. Visual auditory, berarti dia gaya belajarnya itu dua, bisa dia manfaatkan. Ya, bisa membaca, bisa mendengar. Seperti itu. Itu nanti bisa kalian implementasikan untuk pencapaian cita-citamu. Contoh hubungan gaya belajar dan pilihan karir. Ya, untuk visual adalah pilihan karirnya kebanyakan. Pekerjaan yang melibatkan desain, arsitektur, fotografer, pelukis, penulis, dan lain-lain. Karena orang visual itu lebih mengandalkan pada indera penglihatan. Lalu yang auditori, guru mungkin seringnya itu kalau kasih pelajaran itu cuma dikasih catatan Pak loh. Masuk suruh nyatet, habis itu udah. Kalau gitu dikirim di grup, ini ada jurnal anak-anak baca. Kalian harus pintar bagaimana memanfaatkan gaya belajar kalian, yaitu boleh YouTube saya menjelaskan tentang yang baliknya ikan cupang itu tadi. Ya, bagaimana cara ikan cupang saya biar bisa hidup lama? Kan di YouTube nanti dijelaskan kan? Seperti itu. Lalu untuk yang auditori, ya, pekerjaan yang sesuai itu adalah guru, musisi, penyiar radio, kanselor, psikolog. Lalu bagi yang kinestetik, ya, biasanya pekerjaan yang sesuai itu adalah sebagai atlet, penari, olahragawan, dokter, paramedis, dan polisi. Itu kinestetik. Oleh karena itu tadi Brina bertanya, siapa yang gaya belajarnya visual kinestetik? Siapa yang gaya belajarnya auditorial visual? Auditori kinestetik. Karena mereka akan saling mempengaruhi. Bu, berarti yang visual merasa jadi dokter jadi ini sopo? Bisa. Yang auditori tidak bisa jadi dokter jadi ini sopo? Bisa. Bisa. Ya jangan saklek, Bu, saya kinestetik berarti saya harus jadi polisi. Jadi ini sopo, orang itu nih. Itu tinggal kali ya bagaimana mengoptimalkan gaya belajar kalian. Ya, ini untuk memaksimalkan gaya belajar. Bukan untuk kamu harus menjadi ini karena gaya belajarmu ini tidak. Ya, Nana ya. Ada pertanyaan tentang gaya belajar? Ya, oke, ini di sini Brina juga punya video YouTube tentang gaya belajar. Sudah saya share di blog, tak tok nih baik. Karena sekarang Mbak Usong sekolah harus duduk manis. Awang dulu.
kuning. Sekarang sepertinya kalian tidak bisa seperti itu. Karena mungkin kamu kinestetik. Kan beda kan usulnya anak belajar dengan usulnya anak. Aduh, aku kok pengen dandan kantin ya, aku kok pengen dandan, kan kelihatan banget kan? Seperti itu. Ya. Bagaimana? Mulai siap untuk memaksimalkan dia belajar? Siap. Masa depan? Siap. Oke, saya harap kalian masih bisa. Ya, sekarang pesan. Tetap fokus. Kejar mimpimu dan terus bergerak menuju tujuan. Tepuk hebat untuk kita semua. Tepuk hebat. Hebat, hebat. Hebat, hebat. Ayo. Ya, berarti kalian harus siap untuk menjadi anak yang hebat. Baik, karena kalian sudah mulai memahami tentang gaya belajar kalian masing-masing. Sekarang tugas kalian adalah mari kita mulai mengelompokkan diri kita disesuaikan dengan gaya belajar kita masing-masing. Jadi tugas kalian untuk minggu depan, sekarang Bu Rina minta kalian membuat kelompok sesuai dengan gaya belajar kalian masing-masing. Yang visual nanti kumpul dengan visual, auditori, kinestetik. Tadi saya lihat visualnya banyak ya. Nah, kalau visual itu nanti bisa jadi 2 kelompok lagi. Ya, seperti itu. Tugasnya ayo didengarkan. Minggu depan nanti waktu pertemuan yang 1 jam di minggu depan kita akan eksekusi tugas-tugas kita. Bagi yang visual, tugas kalian adalah bagaimana kalian membuat cara, bagaimana kalian mengoptimalkan gaya belajar kalian untuk mencapai karir kalian di masa depan. Orang visual kan berarti sukanya dengan warna, ya kan? Sukanya dengan, nah bagaimana mungkin kalian bisa membuat pamflet atau bisa membuat mind map. Bagaimana cara kalian untuk meraih cita-cita? Mulai ini sekarang SMA sampai untuk planningku kuliah bagaimana, lulus kuliah bagaimana, seperti itu. Cita-cita kan adalah ini ya, pekerjaan yang ini kan sebuah pekerjaan kan, seperti itu. Lalu untuk yang auditori, mungkin karena orang auditori kan fokusnya pada pendengaran kan, mungkin kalian bisa membuat video TikTok, dengan enak suara nih, atau mungkin membuat video pendek, seperti yang kita bikin di waktu HUT kemarin, dari mimpi ukir prestasi, seperti itu. Bagaimana cara kalian untuk meraih cita-cita sesuai dengan gaya belajar kalian. Lalu untuk yang kinestetik, saya tadi lupa, saya sebenarnya punya contoh, ya. Buatlah bagaimana cara kalian untuk meraih cita-cita kalian dengan kinestetik kalian. Kalau orang kinestetik kan senangannya kan action ya, action. Mungkin membuat game. Kita punya ular tangga karir. Jadi ular tangga kamu gak usah bikin yang aneh-aneh lah, ular tangga karir. Ya, ular tangga karir. Nanti di situ kan ada ular, ada tangga. Kalau di sisi ular, ini contoh ya, ini contoh. Kalian bisa bikin yang lain atau mungkin bikin dengan kata-kata motivasi yang lain. Kalau ular itu kan berarti turun kan? Ya kan, turun kan? Kamu melakukan apa di bagian buntut ular? Kamu tulis sesuatu yang membuat prestasimu menurun. Nah, maksud saya, jadi aduh nggak ada speaker. Jadi nanti di buntutnya ular kalian ditulis apa? Mungkin ada sesuatu malas belajar. Di buntutnya ular nilai turun. Lalu di bagian tangga, nggak pernah main ular tangga kan? Nah, kalau tangga kan naik kan? Nah, nanti kalau di bagian tangga, di pucuk tangga ini kamu tulis, ya, mengerjakan, kayak Jemaah Alimuddin, bangun pagi tepat waktu. Di ujung tangga tulisannya apa? Tidak terlambat ke sekolah. Seperti itu. Sudah paham kinestetik? Nah, saya kok sepertinya jadi penasaran, pengen tahu nanti hasilnya tugas kalian itu seperti apa. Pasti bakal menarik dan semoga nanti bisa terlaksana
bisa berguna bagi teman-teman kalian. Ya anak-anak, karena waktu kita sudah habis, tadi bel sudah berbunyi berarti waktu kita sudah habis kan?